Terima kasih Anda masih bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, berselang beberapa jam setelah penetapan KPU, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyambangi kantor DPP PKB Jakarta. Prabowo Subianto bersama rombongan tiba di kantor DPP PKB sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dan disambut langsung oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar di pelataran kantor. Usai berjabat tangan, Prabowo dan Muhaimin langsung masuk ke dalam kantor DPP PKB dan melanjutkan pertemuan secara tertutup. Dalam kontestasi Pilpres 2024, Prabowo dan Muhaimin merupakan rival, namun keduanya tetap menjaga silaturahmi. Alhamdulillah PKB bisa menyampaikan selamat secara langsung kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden yang terpilih pada pemilu 2024 ini. Yang kedua, PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang. Bagi kepentingan itu maka kesuksesan pembangunan adalah kesuksesan yang diharapkan seluruh rakyat, dan PKB ingin rakyat tersenyum bahagia ke depan karena kemajuan dan kemakmuran. Yang ketiga, kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai ikhtiar mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur. Tadi PKB juga menyampaikan kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih 8 agenda perubahan PKB, di mana 8 agenda PKB diserahkan kepada 08, kira-kira begitu, untuk menjadi bahan perjuangan sekaligus agenda secara khusus bagi pemerintahan Pak Prabowo di masa yang akan datang. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News dan saat ini kita saksikan bersama-sama Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sedang dalam perjalanan menuju ke Istana Negara bertemu oleh Presiden Joko Widodo. Dan pemirsa, inilah adalah perjalanan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 dari Rumah Kertanegara di wilayah Kebayoran Baru menuju ke Istana Negara. Jika kita lihat saat ini memang lalu lintas di Ibu Kota Jakarta sedang padat-padatnya karena saat ini adalah jam sibuk, namun nampaknya rombongan tetap menuju ke istana. Kita lihat di sekitaran ini sangat padat sekali. Nah, dan langsung saja untuk membahas hal ini saya sudah terhubung dengan politisi Partai Gerindra Dhanil Anzar Simanjuntak dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Bang Dhanil, Mas Burhan. Selamat malam. Nampaknya belum dibuka mute-nya Mas Burhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bang Dhanil terlebih dahulu. Ini dipanggil Baik, saya ke Bang Dhanil terlebih dahulu. Bang Dhanil, ini dipanggil atau mengunjungi Presiden Joko Widodo, apa yang akan disampaikan? Yang jelas tentu Pak Prabowo ingin menyampaikan hasil sidang MK secara resmi kepada Presiden saat ini Pak Joko Widodo, dan kemudian tentu Pak Prabowo secara formal maupun informal ingin banyak berdiskusi terkait dengan banyak persiapan nanti alih kepemimpinan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, yang sejatinya tidak banyak harus dipersiapkan karena memang Pak Prabowo adalah bagian dari
kabinet Pak Jokowi, sehingga dengan mudah tentu agenda-agenda pembangunan Indonesia maju ke depan itu tinggal dilanjutkan saja, kemudian harmonisasi, dan tentu ini akan lebih akseleratif nantinya, karena semua agenda-agenda apa yang terhambat, sebutlah begitu, apa yang bisa diakselerasi lebih baik lagi, itu tentu sudah disampaikan oleh Pak Jokowi, karena Baik. Pak Prabowo adalah bagian dari kabinet. Baik, Bang Daniel, siang tadi Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya secara khusus berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Apakah ini berarti selama rangkaian Pilpres ini Jokowi banyak berjasa atas kemenangannya Prabowo Subianto dan Gibran? Tentu secara tidak langsung Pak Joko Widodo memberikan kontribusi yang banyak sekali terhadap Pak Prabowo. Kan sudah sejak awal Pak Prabowo juga menyampaikan bahwasannya beliau akan maju menjadi calon presiden ketika Pak Jokowi sebagai presiden pada saat ini itu mengizinkan beliau untuk ikut berkontestasi, karena Pak Prabowo adalah anggota kabinet Pak Jokowi. Itu fatsun politik yang diusung oleh Pak Prabowo. Nah, oleh sebab itu ketika Pak Jokowi mengizinkan dan mempersilahkan, tentu itu adalah bagian yang tidak bisa dilupakan oleh Pak Prabowo. Itu adalah bagian penting di mana Pak Jokowi secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi besar terhadap kemenangan Pak Prabowo di Pilpres 2024. Baik, ke Bang Daniel, sebelum saya ke Mas Burhan mungkin bertanya yang sama. Tadi setelah penetapan KPU, Pak Prabowo langsung mengunjungi DPP PKB, bertemu dengan rivalnya, kemudian tadi juga saat di KPU bersalaman dan berpelukan dengan Anies dan Muhaimin. Apakah ini sinyal koalisi, rekonsiliasi? Mbak Anissa, kan sudah sejak awal watak politik Pak Prabowo itu adalah watak politik rekonsiliatif, watak politik mempersatukan, dan watak politik itulah yang terus dirawat dan dijaga oleh Pak Prabowo, termasuk ketika proses kontestasi ini sudah usai. Pak Prabowo tentu ingin mempersatukan semua kelompok politik, baik itu bersama-sama di dalam pemerintahan atau di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Jadi, tidak selalu bermakna ketika Pak Prabowo ingin membangun rekonsiliasi, sebutlah istilah yang Anda gunakan adalah rekonsiliasi atau mempersatukan, itu bermakna selalu bersama-sama di dalam pemerintahan. Pak Prabowo selalu memberikan ruang agar demokrasi kita tetap sehat. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Prabowo, kan, bagaimana peran media penting sebagai kelompok pressure group, pun demikian dengan kelompok-kelompok politik lainnya. Baik, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, ini rekonsiliasi, tanda perdamaian, atau sekaligus koalisi, rencana koalisi? Ya, menurut saya rekonsiliasi plus. Apa tuh maksudnya, Mas Burhan? Karena begini, Anissa, ya, kalau kita lihat mengapa rekonsiliasi yang dilakukan itu sejauh ini baru sebatas pada beberapa kelompok elit tertentu. Dan baru ketemu-ketemuan nih, belum ada omong-omongan secara resmi. Memang. Ketemuan-ketemuan dengan alasan silaturahmi Lebaran. Ya, tetapi kan kenapa rekonsiliasi atau silaturahmi Lebaran belum terjadi antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega? Iya. Ya, it takes two to tango. Mengapa kemudian Nasdem, kemudian PKB itu lebih membuka diri untuk menerima kehadiran Pak Prabowo? Kan menurut saya mudah sekali untuk membacanya, karena kedua partai ini itu memberikan sinyal terbuka untuk menyambut ajakan bergabung dalam koalisi Prabowo Gibran. Jadi rekonsiliasi itu tidak berdiri dalam ruang hampa. Kalau misalnya tidak ada penjajakan terkait dengan kemungkinan koalisi PKB dengan Nasdem bersama Pak Prabowo, kan nggak mungkin kedua partai ini menerima dengan tangan terbuka kehadiran Pak Prabowo. Jadi
meskipun suasananya Lebaran, tetapi pertanyaannya kenapa itu tidak terjadi di PD Perjuangan? Karena memang masih ada persoalan di PD Perjuangan gitu ya, yang membuat elit PD Perjuangan belum membuka pintu bahkan untuk urusan silaturahmi Lebaran sekalipun. Baik, saya ke Bang Daniel. Bang Daniel, pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri itu sudah berhembus sejak media masih diramaikan oleh berita arus mudik dan arus balik. Tapi sekarang arus mudik baliknya sudah selesai, kok belum kejadian juga. Ada apa? Ya, kan pembicaraan memang sudah dilakukan sejak awal, misalnya pembicaraan antara Pak Sufmi Dasko dengan Mbak Puan, kemudian pembicaraan antara Mas Rosan juga dengan Mbak Puan pun dengan Bu Megawati. Sebenarnya pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo tinggal menunggu waktu saja setelah putusan MK ini. Kenapa? Karena Pak Prabowo dan Bu Megawati punya hubungan baik di luar kontestasi politik tentunya, dan tentu kalau beliau berdua ketemu pun event itu silaturahim Lebaran, kadang-kadang kan tafsirnya itu jadi tafsir politik. Oleh sebab itulah Pak Prabowo dan Bu Megawati insya Allah akan segera bertemu seperti disampaikan juga banyak elit PDI Perjuangan. Pun demikian ketika pembicaraan dilakukan antara Mbak Puan dan Pak Dasko maupun Pak Rosan dengan Bu Megawati. Tapi memang besar kemungkinannya itu akan terjadi, Bang Daniel? Besar kemungkinan itu akan terjadi karena memang tadi saya sebutkan sudah ada pembicaraan yang positif antara teman-teman PDIP, pihak PDIP dan teman-teman di Gerindra, dan saya yakin dalam waktu dekat akan terjadi, Mbak Nisa. Baik, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau misalnya sampai terjadi koalisi dengan PDI Perjuangan dan akhirnya Pak Prabowo dan Ibu Megawati bisa bertemu, berarti lagi-lagi oposisi the one and only hanya PKS. Sementara memang kehadiran PDIP sebagai oposisi itu sangat dibutuhkan untuk penyeimbang demokrasi. Mas Burhan melihatnya seperti apa? Iya, jadi saya termasuk pihak yang mengingatkan agar Presiden terpilih Pak Prabowo itu menjaga checks and balance, menjaga demokrasi kita on the track dengan menyisakan sekelompok kekuatan partai di parlemen untuk mengkritisi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi kalau terlalu banyak kekuatan partai di parlemen ditumpuk dalam kekuasaan, itu ada beberapa catatan saya. Pertama, dari sisi demokrasi, checks and balance akan timpang, terjadi executive heavy. Dan pemerintah juga akan dirugikan karena kualitas pembuatan kebijakan di parlemen itu tidak akan baik karena tidak mendapatkan sparring partner yang berkualitas. Karena semuanya akan yes man. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi kebutuhan Presiden Prabowo kalau sudah dilantik, terlalu banyak kekuatan partai ditumpuk di dalam pemerintahan, itu juga tidak positif karena akan membuat manajemen koalisi menjadi sulit ya. Kalau terlalu banyak power sharing, kemudian masing-masing punya tuannya masing-masing ya, karena kita tahu kalau menteri berasal dari partai politik kan mereka punya majikan ganda kan, pertama kepada presidennya, kedua kepada ketua umum partainya. Itu konsolidasi dan manajemen koalisi, disiplin koalisi juga akan bermasalah. Jadi ibarat kalau orang mengidap obesitas, kalau koalisi terlalu gemuk, itu banyak kolesterol jahat gitu. Nah, Mas Burhan, tadi Bang Daniel mengatakan sudah hampir yakin. Oke, kita kembali dulu ke saat ini, situasi terkini atau gambar terkini saat ini. Iring-iringan mobil Prabowo Subianto dengan Gibran Raka Buming Raka sudah tiba di Istana Negara Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kita masih menantikan sesaat lagi baik Prabowo Subianto maupun Gibran Raka Buming Raka akan turun dari mobilnya dan menuju masuk ke dalam Istana Negara, dan tentunya kemungkinan besar pertemuan akan berlangsung secara tertutup, dan kita berharap, kami media berharap tentunya setelah itu mereka akan melangsungkan konferensi pers. Saya kembali ke Mas Burhan. Mas Burhan, tadi Bang Daniel sudah hampir yakin bahwa Pak Prabowo akan bertemu dengan Ibu Megawati. Tapi takutnya silaturahmi kemudian ditafsirkan
menjadi hal-hal yang berbau politis. Anda, Mas Burhan, Anda yakin atau tidak? Seyakin Bang Daniel atau tidak? Begini ya, kalau Ibu Mega dengan Pak Prabowo kan tidak ada masalah. Jangan lupa Ibu Mega memilih Pak Prabowo sebagai cawapresnya 2009. 2009. Dan Ibu Mega sangat berjasa untuk memberikan semacam karpet merah buat Pak Prabowo pulang selama beliau tinggal di Yordania. Jadi Ya. ada banyak kisah manis antara keduanya. Tetapi jangan pula lupa bahwa ada Presiden Jokowi di samping Pak Prabowo sekarang yang di mata Ibu Mega itu punya catatan merah terkait dengan Pilpres 2024. Jadi sepanjang relasi Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo masih baik, dan itu tentu saja adalah ujiannya nanti setelah Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, itu saya sulit membayangkan PDI Perjuangan akan berkoalisi dengan Pak Prabowo. Jadi dalam waktu dekat kemungkinan itu sulit untuk terjadi. Tetapi pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega secara personal sangat mungkin terjadi. Tetapi apakah pertemuan itu membawa implikasi masuknya gerbong PDI Perjuangan ke pemerintahan Pak Prabowo? Saya kira it's too early to tell. Baik, Mas Burhan, mungkin lebih tepatnya koalisi akan terjadi pasca 20 Oktober. Kemungkinan itu lebih bisa kita lihat nanti, tapi per hari ini kecil. Meskipun saya pribadi ya, Niza ya, itu berharap PDI Perjuangan dengan PKS komit untuk menjadi kekuatan oposisi. Karena gabungan kedua partai ini pun itu hanya mencapai kurang lebih sekitar 28% ya di parlemen. Jadi kalau misalnya PDI Perjuangan ikut rame-rame masuk ke dalam kekuasaan, itu lagi-lagi tinggal PKS yang sendirian di luar pemerintahan. Jadi tidak cukup kuat. Karena masyarakat kita itu aspirasinya banyak. Dan aspirasi yang banyak itu harus direpresentasikan oleh keberagaman elit. Jadi kalau misalnya terjadi party collusion, itu yang rugi publik sebenarnya. Karena publik tidak mendapatkan alternatif kebijakan. Jadi saya berharap betul PDI Perjuangan itu tetap komit berada di luar, sekaligus menghormati pilihan konstituennya, ya, dan menghormati pilihan masyarakat. Yang namanya kalah kan sebaiknya ada di luar, gitu ya. Yeah. Tidak kemudian masuk ke dalam. Meskipun lagi-lagi saya menghormati pilihan PKB dan Nasdem kalau masuk ke dalam pemerintahan, karena kita juga punya kepentingan pemerintahan yang kuat. Tapi pemerintahan yang kuat kan tidak harus diartikan mematikan oposisi. Kan? Tapi tetap harus ada check and balances ya, Mas Burhan. Itu dia. Jadi PDI Perjuangan dengan PKS saya kira cukup untuk membalance kekuasaan, dan kita berharap komitmen itu dari Ibu Mega. Baik, saya kembali ke Bang Daniel. Bang Daniel bergeser sedikit dari Pak Prabowo dan Ibu Mega ke Pak Prabowo dan Pak Anies. Siang tadi pada saat di KPU itu momen yang sangat hangat untuk di-capture di dalam kamera, padahal ketika pemilu, kita tahu ketika debat Capres-Cawapres, Pak Anies itu yang paling pedas menyerang Pak Prabowo ketika itu. Berarti semuanya sudah kembali lagi ke track awal. Apakah ketika debat hanya ingin menyajikan debat yang berkualitas kepada masyarakat, atau sudah selesai rivalitasnya? Mbak Anissa, Pak Prabowo itu kan wataknya itu dalam politik there is no personal feeling, selalu begitu beliau sampaikan. Oleh sebab itu bahkan banyak tokoh-tokoh yang lebih parah memperlakukan Pak Prabowo seperti Mas Anies misalnya ketika Pilpres yang lalu, tapi kemudian Pak Prabowo bisa bersikap sebagai gentleman di politik Indonesia. Nah, itulah yang kemudian membuat Pak Prabowo tadi saya sebutkan punya watak politik yang rekonsiliatif, watak politik yang mempersatukan. Nah, jadi Pak Prabowo tentu selalu berusaha mengubur hal-hal yang tidak baik, apalagi yang disebut dengan benci maupun dendam. Jadi tidak ada ruang untuk itu semuanya. Kemudian kedua, Mbak Anissa, saya ingin melanjutkan apa tadi yang disebutkan oleh Mas Burhan. Pak Prabowo sebenarnya tidak hanya ingin bertemu Megawati, tapi juga beliau punya, sebutnya obsesi untuk bisa berdiskusi secara rutin
dengan 3 presiden kita, mantan presiden kita yang masih ada pada saat ini. Karena visi utama Pak Prabowo kan kemarin seperti ulang. Jadi ada rencana ingin mempertemukan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati gitu, Bang Daniel? Bahkan dengan Pak SBY secara bersama-sama. Jadi tadi saya sebutkan ada semangat Pak Prabowo untuk melanjutkan kepemimpinan dan agenda-agenda baik yang sudah dimulai oleh para presiden-presiden Republik Indonesia sejak awal sampai dengan Pak Jokowi. Dan sekarang kan yang masih ada adalah Pak Bu Megawati, Pak SBY, dan Pak Jokowi. Nah, Pak Prabowo itu selalu menyampaikan beliau ingin ada seperti presidensial club begitu, yang secara continue, secara rutin sharing, bicara tentang kebangsaan, sehingga ada keguyuban mantan presiden ini tidak saling menegasikan misalnya dan sebagainya. Ada upaya misalnya Pak Prabowo ingin mendorong ada tugas-tugas khusus yang diberikan negara kepada para mantan presidennya, terutama tugas-tugas yang terkait dengan minat dan memang jadi keunggulan para mantan presiden kita. Nah, dengan cara begitu ada pesan yang kuat kepada publik, pada kehidupan politik berbangsa dan negara kita. Even walaupun misalnya mantan-mantan presiden itu secara politik itu berbeda sikap. Misalnya sebutlah Pak SBY misalnya beroposisi misalnya, atau Pak Bu Megawati beroposisi dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Tapi bagi Pak Prabowo ada tadi saya gunakan istilah presidensial club yang memang bicara dan berembuk secara rutin, dan mereka punya tugas-tugas kenegaraan dan kebangsaan. Jadi Pak Prabowo memang ingin tahu point of view masing-masing dari presiden yang pernah menjabat di Indonesia. Betul. Baik, saya kembali ke Mas Burhan. Mas Burhan, sebelum membahas kembali soal pelukan tadi Pak Prabowo antara Pak Anies, saya ingin menyambungkan dari tadi kata Bang Daniel, mungkinkah mempertemukan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati dalam waktu, let's say, momen silaturahmi Lebaran ini, Mas Burhan? Sepertinya sulit ya kalau kita membaca apa yang terjadi belakangan ini ya. Jadi coba Anissa refresh ke belakang, waktu Pak SBY mengundurkan diri sebagai menteri pada masa pemerintahan Ibu Mega 2004. 20 tahun yang lalu. Ya, saya masih SMA. Sampai sekarang belum ada itu perjumpaan secara personal antara kedua tokoh kan, Pak SBY dengan Ibu Mega. Jadi kalau kita memakai ukuran belum bertemunya Pak SBY dengan Ibu Mega selama 20 tahun, berarti perlu 20 tahun kan kalau kita membacanya ini, pertemuan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Tentu kita tidak berharap itu terjadi. Kita berharap persis seperti yang Bung Daniel tadi sampaikan, bahwa antar pemimpin bangsa, meskipun tentu punya agenda politik yang berbeda, mereka bisa berjumpa dalam semangat kebangsaan, dalam semangat kebersamaan, persis yang diajarkan oleh para founding fathers dan mothers kita kan, buat di DPR gitu ya, yang keras antara politisi Masyumi dengan politisi Parkindo ya, dan lain sebagainya bisa dengan sangat mudah diselesaikan dengan cair, dengan ngopi bersama dan bercanda. Itu harapan kita bersama, tetapi lagi-lagi memang harus diperjuangkan, dan Pak Prabowo saya kira perlu. Berarti tugasnya seperti Mas Daniel ini, Bang Daniel ini, tugasnya Bang Daniel ini untuk melobi. Dan kebetulan kan memang di antara presiden kita yang masih sugeng ya, yang masih hidup, Pak SBY, Ibu Mega, Pak Jokowi ya, kemudian nanti Pak Prabowo gitu. Itu Pak Prabowo yang relatif bisa diterima oleh semuanya kan. Jadi memang itu peran yang mungkin bisa dimainkan oleh Pak Prabowo, dan harapan saya itu bisa mencairkan suasana ya antara para tokoh bangsa tadi. Baik, saya bergeser ke pelukannya antara Pak Anies dengan Pak Prabowo siang tadi. Apakah itu Pak Anies memang sudah menganggap bahwa rivalitas ini
telah selesai dengan tulus atau memang karena terbawa oleh Caimin yang memang politisi ulung gitu, bisa kesana kemari, cair sekali? Iya, satu sisi memang kita harus apresiasi ya kehadiran Mas Anies dan Caimin dalam penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Setahu saya ini kali pertama ya dalam sejarah di mana rival yang kalah itu berjiwa besar untuk hadir dalam proses penetapan lawannya yang menang ya. Sebelumnya belum pernah ada kejadian. Artinya kita perlu apresiasi bagian dari political healing setelah kontestasi yang panas ya. Tapi di sisi lain statement-statement Mas Anies apalagi Caimin itu memberi semacam kode bahwa keduanya siap untuk ditarik oleh Mas Daniel. Kode apa? Kode apa? Ingatkan saya nanti Mas Burhan usai jeda. Mas Burhan, Bang Daniel, kita jeda terlebih dahulu dan pemirsa kami akan masih lanjutkan breaking news sesaat lagi.